Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menik Purwati dengan NIM 17120060. Saya dari kelas SI 17A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas revenue stream pada aplikasi Gozakat. Pada akhir slide nanti akan saya tampilkan mengenai template dari bisnis model Canvas aplikasi Gozakat secara keseluruhan. Sebelumnya kita ketahui pengertian dari bisnis model Canvas. BMC atau bisnis model Canvas adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mendefinisikan model bisnis startup. Tujuan dari BMC adalah untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, dan mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Revenue stream pada bisnis model Canvas atau BMC. Revenue stream adalah aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan kita. Revenue stream pada BMC adalah berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari value proposition. Ada dua jenis revenue stream. Yang pertama adalah revenue stream sekali bayar, yaitu pendapatan yang bersifat proyek atau sekali saja. Kemudian ada langganan yang pelanggan membayar terus-menerus sesuai dengan layanan yang digunakan. Cara mendapatkan revenue stream aplikasi Gozakat pada zakat fidyah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan revenue stream. Di antaranya yang pertama adalah freemium, yaitu aplikasi Gozakat itu masih tetap dapat di-download secara gratis di Play Store. Namun untuk menggunakan fitur-fitur khusus tertentu hanya dapat digunakan ketika sudah berlangganan secara premium. Misal ada fitur jelajah lokasi yang hanya dapat berfungsi jika pelanggan telah menggunakan aplikasi Gozakat yang premium. Kemudian cara yang kedua ada in-app purchase, yaitu monetisasi melalui in-app purchase ini sering ditemui di mobile game aplikasi. Teknik ini bisa diimplementasikan di aplikasi Gozakat, misalnya dengan menyediakan poin yang nantinya poin tersebut dapat dibeli oleh calon pembayar fidyah untuk membayarkan fidyah. Atau bisa juga disediakan dalam bentuk item tertentu yang dapat dibeli oleh pembayar fidyah. Misalnya, ada item beras yang jika dibeli nanti, fidyah yang dibayarkan adalah berupa beras. Kemudian selanjutnya adalah advertising, yaitu aplikasi Gozakat itu dapat di-download secara gratis di Play Store. Namun perusahaan masih dapat tetap mendapatkan uang, yaitu dengan menempatkan iklan di dalam aplikasinya. Iklannya nanti dapat berbentuk video berdurasi pendek atau hanya iklan kecil di bagian bawah tampilan aplikasi. Jumlah revenue itu dapat dihitung dari jumlah berapa kali iklan tampil atau diklik oleh user. Jadi semakin banyak iklan diklik oleh user atau dilihat oleh user, maka semakin besar juga revenue yang didapatkan. Cara terakhir yang ditawarkan adalah dari subscription, yaitu disediakan layanan berlangganan untuk aplikasi Gozakat sehingga pengguna akan membayar biaya berlangganan aplikasi setiap bulan atau tahun dalam jangka waktu lama. Contoh template revenue stream pada aplikasi Gozakat di sini adalah dari perusahaan Ninja Developer. Misalnya, ada rekapitulasi penjualan dari aplikasi Gozakat oleh perusahaan Ninja Developer. Jadi di sini didapatkan total revenue yang didapatkan dari freemium, in-app purchase, advertising, dan subscription. Total revenue didapatkan 3.710.000. Kemudian selain revenue ada juga biaya yang harus dikeluarkan, yaitu ada terdiri dari biaya internet, biaya perbaikan dan pemeliharaan aplikasi, biaya komputer, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya bank, biaya kantor, dan biaya telepon. Setelah itu dijumlahkan dan diketahui total pengeluaran atau biaya, yaitu 2.335.000. Sehingga dapat diketahui net income atau pendapatannya adalah 1.375.000. Kemudian selain itu tahapan yang ada di BMC adalah key activities. Di sini key activities itu berisi kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Key activities pada aplikasi Gozakat terdiri dari produksi, adalah aktivitas yang berkaitan dengan riset, perancangan, produksi, dan proses produksi itu sendiri. Di sini ada software development, yaitu dilakukan aktivitas-aktivitas dalam melakukan riset dan pengembangan aplikasi Gozakat sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pemecahan masalah atau problem solving,
yaitu aktivitas kunci dari perusahaan yang menyelenggarakan jasa konsultasi. Pada aplikasi Gozakat disediakan layanan problem solving untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga ada platform, yaitu perusahaan yang masuk area platform akan menghubungkan satu segmen pelanggan ke pelanggan lain dan mendapatkan pendapatan dari relasi ini. Di antaranya itu ada pemeliharaan aplikasi, yaitu dilakukan pemeliharaan pada aplikasi Gozakat agar tetap berjalan baik. Tahap yang lain adalah key resource. Key resource adalah hal penting agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Di sini key resource pada aplikasi Gozakat yaitu yang pertama ada dari physical asset, yaitu fasilitas perusahaan, gedung, kendaraan, serta hardware. Kemudian dari segi intelektual itu ada paten merek, yaitu merek Gozakat. Kemudian dari database customer. Dari segi human itu ada software designer, serta programmer yang merancang dan membuat aplikasi Gozakat. Finansial itu adalah modal awal untuk membuat aplikasi Gozakat. Kemudian ada tahap key partners pada aplikasi Gozakat. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama dengan perusahaan. Key partners pada aplikasi Gozakat terdiri dari dua. Yang pertama ada dari Strategic Alliance, adalah perusahaan bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan perusahaan peralatan komputer dalam membuat aplikasi Gozakat. Selanjutnya ada supplier relationship, yaitu menempatkan aplikasi Gozakat di Play Store. Kemudian ada tahap cost structure pada aplikasi Gozakat. Cost structure adalah rincian biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Cost structure pada aplikasi Gozakat adalah yang pertama dari biaya internet, kemudian biaya perbaikan dan pemeliharaan aplikasi, biaya komputer, biaya transportasi, asuransi, biaya bank, biaya kantor, dan biaya telepon. Kemudian di sini ada template BMC pada aplikasi Gozakat secara keseluruhan, yang terdiri dari tahap-tahap yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama ada tahap value proposition, yaitu setelah diketahui masalah maka disediakan solusi. Solusinya adalah perusahaan menawarkan solusi berupa aplikasi Gozakat. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mencari tahu informasi mengenai zakat fidyah, pembayaran maupun penerima zakat fidyah. Aplikasi berbasis mobile dan tersedia secara gratis di Play Store sehingga pengguna dapat dengan mudah mendownload dan menggunakannya kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler masing-masing. Kemudian ada tahap customer segment. Di sini adalah orang-orang yang menjadi tujuan dari dibuatnya aplikasi, yaitu orang-orang pedesaan yang kurang informasi mengenai zakat fidyah, kemudian perempuan 15-40 tahun yang masih mengalami menstruasi, ada orang sakit dan lansia yang tidak sanggup berpuasa Ramadan, orang yang ingin mengetahui informasi mengenai zakat fidyah, orang yang ingin membayar zakat fidyah tetapi tidak tahu cara pembayarannya. Tahap ketiga adalah customer relationship. Yang pertama bisa dilakukan dengan komunikasikan Gozakat dengan baik, buat Gozakat berkualitas baik, kemudian sediakan Gozakat secara gratis di Play Store, melakukan testimoni, dan mengupdate aplikasi Gozakat. Tahap selanjutnya adalah channel. Dapat dilakukan dengan memasang aplikasi Gozakat dengan kata kunci, mempromosikan Gozakat melalui jejaring sosial, memanfaatkan networking untuk promosi, serta memberikan ulasan Gozakat dari situs web. Tahap selanjutnya ada key activities, yaitu dari produksi, yaitu software development, kemudian ada problem solving, disediakan layanan problem solving pada aplikasi Gozakat, serta dari segi platform itu adalah pemeliharaan aplikasi. Pada tahap key resource didapatkan yang pertama ada physical asset, yaitu fasilitas kantor, kendaraan, hardware. Kemudian dari human itu ada software designer, programmer, dan auditor. Dari finansial adalah modal awal aplikasi. Kemudian tahap key partners, yang pertama ada dari strategic alliance, yaitu perusahaan bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan perusahaan peralatan komputer. Kemudian dari supplier relationship, yaitu menempatkan aplikasi Gozakat di Play Store. Tahap selanjutnya adalah cost structure. Cost structure adalah rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan aplikasi.
terdiri dari biaya internet, biaya perbaikan dan pemeliharaan aplikasi, biaya komputer, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya bank, biaya kantor, dan biaya telepon. Tahap terakhir adalah revenue stream. Revenue stream dapat didapatkan melalui beberapa cara. Yang pertama dari freemium, yaitu Gosaka dapat di-download secara gratis namun ada fitur yang hanya tersedia ketika beralih ke premium. Kemudian dari in-app purchase, yaitu dari menyediakan layanan item yang dapat dibeli oleh pengguna. Dari segi advertising, yaitu menempatkan iklan di aplikasi Gozakat. Kemudian yang terakhir dari subscription, yaitu disediakan layanan berlangganan aplikasi yang dibayar setiap bulan atau tahun. Ya, jadi itu adalah template BMC pada aplikasi Gozakat yang coba saya rancang. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.